Hai Jemengers, gimana nih kabar kalian semuanya? Sehat-sehat aja kan guys? By the way nih guys, Himateki sudah launching podcast nih. Nama podcast Himateki adalah TASTE, Talk About Chemical Engineering. Lebih banyak tahu tentang teknik kimia bersama Himateki. Nah, kali ini Dinas Humas akan collab dengan Dinas P2M nih, dengan acara bincang-bincang seputar TRP bersama dosen kita, Pak Hari Rionaldo STMT. Penasaran gak sih guys, apa aja yang akan dibahas di tentang TRP ini? Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila selaku moderator pada diskusi siang hari ini. Pemateri kita pada siang hari ini merupakan koordinator tugas rancangan pabrik atau TRP, yaitu Bapak Hari Rionaldo STMT. Baik, karena Bapak juga sudah bergabung sama kita, sebelumnya apa kabar Pak? Kabar saya baik, alhamdulillah baik. Pertama mungkin saya dulu yang bertanya terkait TRP Pak, kan kita semua udah tahu TRP itu tugas rancangan pabrik Pak. Untuk penjelasan yang lebih spesifiknya Pak, TRP itu apa sih Pak? TRP itu apa sih? Oh, itu panjang itu ceritanya kalau TRP itu apa. Jadi singkat aja ya. Berarti dia tiga salah satunya itu ada, kan kalau di teknik kimia tugas akhir, salah satunya itu TRP. Jadi tugas akhir kita ada penelitian, ada KP, TRP. Cuma bebannya beda. Nah, yang paling berat memang bebannya TRP. Itu. Nah, itu sekilas. Kalau ngomongnya panjang lagi bisa. Nah, coba apa lagi mau ditanya? Mungkin untuk sistematika dari TRP ini Pak. Kalau itu mah tinggal lihat panduan kan. Ya kan? Nah, kebetulan kan panduannya kan baru saya draft gitu. Selama ini nggak ada panduan memang, jujur aja. Dari tahun pertama buka teknik kimia. Tahun berapa buka teknik kimia? 94 lah kalau S1 kan. Benar ya? 94. Nah, itu mah nggak ada panduan. Ada mungkin panduannya cuma laporan ini isinya ini udah gitu aja. Cuma yang panduan konkret gitu sampai ada template-nya, bagaimana template laporan itu ada. Nanti diupload di website, kamu tinggal ambil template-nya, tinggal itu aja dipakai. Ya kalau sekilas tentang tentang cara sistem pengerjaan, ya ini juga udah tahu ini. Ya kan? Ya, Pak. Atau kamu mau ngomong coba kayak mana? Sekilas aja. Oke, jadi untuk TRP kita pada kali ini itu sistemnya kita pembimbingnya itu cuma satu, didampingi oleh mentor. Nah, jadi pembimbing ini tugasnya membimbing kita dari laporan 1 sampai laporan 7. Nah, tugas mentor di sini apa? Tugas mentor tuh sebagai ibaratnya yang mementorin kita apa saja yang harus kita masukkan ke laporan-laporannya. Target TRP apa? Luarannya. Mahasiswa mampu membuat prarancangan, bukan rancangan ya, tapi prarancangan. Prarancangan ini kelasnya enggak sekompleks rancangan pabrik. Cuma namanya belum dirubah. Masih tetap namanya TRP, tugas rancangan pabrik. Kalau di UGM namanya TPP, tugas prarancangan pabrik. Loh Pak, kenapa nggak ikut aja UGM? Karena kita bukan UGM. Nah, itu ya. Jadi kita tetap TRP, biarin aja orang tuh TPP, kita TRP, biar beda aja. Kalau R-nya kan mungkin orang bisa lihat, oh R-nya Riau nih. Jadi walaupun namanya tugas rancangan pabrik, tapi dia bukan rancangan, prarancangan. Kayak orang mau buat rumah itu ada pranya dulu tuh. Ini nggak benar-benar yang sampai yang kompleks kali enggak. Masih tahapnya masih pra. Tapi kalau udah rancangan itu detail, semua dihitung detail. Kamu butuh teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, orang administrasi, semua bidang ilmu masuk ke sana itu. Kalau sudah namanya rancangan. Nah, itu dia bedanya prarancangan dengan rancangan pabrik. Di buku Peter Timmerhouse itu ada bedanya. Dan ada harganya juga. Jadi kalau kamu dapat project prarancangan pabrik nih sekian dolar nih harganya. Dokumennya itu. Nah, kalau tugas rancangan nih sekian dolar nih nilai proyeknya. Nah, jadi
jangan mindset kita itu TRP ini kayak tugas gitu. Tapi wah ini kita dapat project. Nah mindsetnya juga ganti. Ini project. Jangan jadikan ini itu tugas gitu. Tapi memang project gitu, kerjaan. Nah kerjaannya itu dikasih kerja, orang kasih kerja kan ada waktu kan. Nah makanya kita kasih waktu. Mampu membuat feasibility studies. Feasibility studies ini mulai dari analisa pasar sampai dapat proses yang akan digunakan. Udah terpilih tuh sampai ngitung GPM. Nah itu investor mintanya 2 minggu selesai, misalnya kayak gitu tuh. Jangan jadi beban gitu, jadi beban. Wah itu tugas. Kalau tugas tau lah pasti males kan. Nah tapi jadikan nih project gitu. Ada orang yang ngasih duit, kita harus selesaikan tuh projectnya. Jadi ada project 1, project 2, project 3 sampai terakhir nanti project 7. Itulah yang akan diekspos. Diekspos kalau dalam dunia nyatanya ekspos. Nah kalau di akademis namanya seminar gitu. Izin bertanya boleh Pak? Oh boleh lah, masa nggak boleh? Saya berjawab, mungkin pertanyaannya agak beda. Itu pertanyaan pertama, apakah seluruh jurusan teknik kimia di Indonesia memiliki tugas TRP ini? Yang kedua, apa yang membedakan TRP di teknik kimia Universitas Riau dengan TRP di jurusan di kampus lain? Dan mengapa mungkin kita bisa lebih lama tamatnya dibanding kampus-kampus lain, Pak? Kurang lebih sekian, terima kasih. Jadi ini saya cerita sejarah dulu ya, sejarah awal berdirinya program studi ini S1 Teknik Kimia. Jadi awal berdiri itu pakai konsultan. Konsultannya dari mana? Ada yang tahu nggak? Dan pasti orangnya orang akademis dari ITB. Kayak penelitian, KP, TRP-nya itu persis sama kayak ITB dulu. Tahun segitu ya, tahun segitu. Nah cuma berganti pemimpin, ganti kepala kan, ganti kepala ya bisa aja mah nggak sesuai, rubah. Nah balik lagi kayak sekarang. Jadi kalau kamu sini saya kasih tahu yang sekarang ini itu sama kayak tahun 94, bedanya cuma dulu tahun itu TRP itu dikerjain sendiri. Pokoknya kerjain aja lah, kerjain. Nanti cuma yang bimbing 1 orang aja, nggak ada mentor, nggak ada apa-apa, yang nilai 1 orang juga. Nah sering kali pas ujian nggak lulus, gitu. Ya, sering kali nggak lulus gitu mahasiswanya. Nah akhirnya karena seperti itu, nah dibuat berkelompok dan tidak diujiankan. Sebenarnya sama kayak dulu kali dibuka program studi ini, cuma bedanya sekarang TRP-nya dikerjakan berkelompok, kemudian ada seminar ujiannya dalam bentuk seminar, ujiannya dalam bentuk seminar. Nah pertanyaan, apakah semua program studi teknik kimia ada TRP? Pasti. Kalau nggak ada nggak akan terakreditasi tuh. Pasti itu. Nah jadi pertanyaannya tadi, apakah sama di setiap kampus TRP ini? Ada. Cuma mungkin yang nggak sama itu cara pengerjaannya. Mungkin ada yang di program studi masih sendiri, ada juga yang berkelompok, ada yang pakai mentor juga, ada yang nggak pakai mentor, ada yang dibimbing sendiri, semua selesai ada. Jadi macam-macam. Tapi pasti ada TRP, nggak mungkin ada. Kemarin saya ke UGM, jadi kita lihat di UGM ini bagaimana. Nah mereka hampir sama kayak kita akhirnya. Yang lain mereka pakai mentor, sama kayak kita pakai mentor. Enggak persis sama, enggak. Cuma konsepnya aja. Jadi ada namanya dosen mentor ini sebenarnya dosen penilai dia. Jadi biar nilai dari dosen pembimbing ini enggak terlalu mutlak gitu. Jadi ada juga dosen penilai yang memang dia menguasai mata kuliah yang terkait dengan proyek itu. Kalau apa yang buat lama banyak, bisa dosennya, bisa mahasiswanya, bisa sistemnya. Bisa juga kemampuan mahasiswa. Nah jadi kerjasama juga pengaruh. Jadi ini bertiga nih TRP ya, kerjasama yang nggak terjalin, wah itu bisa lama itu TRP. Tapi kalau bondingnya bagus, kompak, pasti cepat. Tiga-tiganya semua pasti cepat. Nah, kalau kenapa lama, ada banyak faktor.
Nah, makanya kita minimalisasi faktornya. Pertama apa? Bagaimana biar kompak. Ya kan? Kita minimalisasi biar yang faktor-faktor yang membuat lama ini kita perkecil lah kemungkinannya. Kita kuatkanlah kekompakannya. Gimana caranya? Ya pandai-pandai kalian menjaga kekompakan. Karena kekompakan kerjasama itu penting. Bahkan nanti pas saat kalian kerja. Kami lebih dari 2 minggu misalnya sudah ditetapkan, apakah itu penilaiannya tetap dikurangi dari kami atau gimana Pak solusinya Pak? Yang mengurangi itu saya yang mengevaluasi, itu tugas saya mengevaluasi. Kan kalau kamu terlambat kan saya lihat terlambatnya kenapa, nanti saya tanya dosennya, Pak anak ini memang jarang ketemu Bapak? Iya, nggak pernah, dia susah kali ini dia ke kampus. Itu saya kurangi itu. Tapi kalau ada kok saya bimbingan Pak Hari, katanya dosennya kan. Ada Pak? Ada katanya. Saya lihat logbooknya, ya ada misalnya. Cuma ada catatan yang dia suruh perbaiki, kamu nggak perbaiki misalnya kan. Itu saya kurangi juga 10%. 1 sampai 7 hari. Jadi itu tuh sebenarnya pengurangan kayak gitu biar kamu terpacu mengerjain TRP-nya. Karena kita memang prodi sekarang sangat-sangat bersemangat sekali untuk menyelesaikan kamu cepat. Nah, bimbingan dilaksanakan minimal 2 kali 1 minggu. Jadi menurut Bapak sebagai koordinator TRP seberapa siap sih Pak kita menjalankan sistem yang baru ini Pak? Karena berhubung kan untuk mencapai kesuksesan dari sistem ini kan ada beberapa faktor kan Pak. Terlingkup ada mahasiswa, ada dosen segala macamnya. Nah kalau kita review lagi Pak, ini angkatan 20 ini kan angkatan online kan Pak. Otomatis serapan angkatan online. Basic science itu kan mungkin nggak sekuat dan sebanyak yang angkatan sebelumnya Pak. Tentu tadi dengan sistem mentor yang tidak ada mereview lagi kembali mengenai konsep dari masing-masing laporan, hanya menjelaskan saja bagaimana format dan standar penilaian masing-masing mentor, apakah itu dirasa sudah cukup mantap gitu Pak sistemnya Pak? Itu saya takut memprediksinya gitu. Apakah ini bisa sukses apa enggak? Saya enggak takut saya memprediksinya. Takut meleset jauh. Gitu. Jadi saya enggak pasang targetnya tinggi-tinggi kali. Jadi saya berharap 10%. Setidaknya 15% bisa semester 8 selesai, udah oke. Dalam nilai akreditasi itu udah 4 angkanya. Nah, kita mau cari nilai itu aja. Kalau sekarang dia 0. Nggak ada angkanya. Ini 0 angkanya. Makanya kalau ini dapat unggul, berarti beruntung kali gitu aja. Itu. Kalau kita bisa dapat unggul, berarti beruntung kali gitu. Wah, gimana nih Shemangers? Dapat banyak ilmu baru kan? Kalau begitu, nantikan